Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara Semanti Belajar di Rumah. Sehat, cerdas, juara. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama tentang satuan konsentrasi larutan dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan belajar bersama masih di sifat koligatif larutan, tapi pada pembahasan yang berbeda, yaitu pada penurunan tekanan uap, baik untuk larutan elektrolit maupun untuk larutan non-elektrolit. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami penurunan tekanan uap untuk larutan elektrolit. Yang kedua adalah memahami penurunan tekanan uap untuk larutan non-elektrolit. Pastikan kalian telah mengunduh LKP dari yang sudah dibagikan. Setelah ini kalian akan menyimak video tentang aplikasi sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap serta materi tentang penurunan tekanan uap untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, jangan lupa kerjakan soal yang ada di LKPD dan silakan dikumpulkan di link yang sudah dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan pelajari tentang sifat koligatif larutan bagian yang kedua dengan judul penurunan tekanan uap larutan, yang merupakan kelanjutan dari pertemuan pekan lalu, yaitu pendahuluan sifat koligatif larutan. Pada pertemuan yang lalu di LKPD sudah sempat ditayangkan gambar ini, gambar bayi mengapung ya. Jadi ini gambarnya adalah gambar bayi di kolam apung. Di sana ada pertanyaan, kenapa kok di sini dia bisa mengapung dan termasuk penerapan sifat koligatif larutan bagian yang mana gitu. Nah, mengapa orang bisa mengapung di kolam apung di sini? Nah, ini adalah salah satu bagian yang nanti akan terjawab dengan kita mempelajari materi ini. Ya, seperti yang pada pertemuan lalu disampaikan bahwa sifat koligatif ada 4 jenis, diantaranya adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Pada pertemuan ini kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Jadi tekanan uap di sini adalah kecenderungan dari suatu cairan untuk menguap, jadi untuk mengalami penguapan. Di mana tekanan uap itu akan tinggi, maka dia sifatnya adalah mudah menguap. Apabila tekanan uapnya rendah, maka di sini dia akan mengalami sulit menguap. Nah, kenapa seperti itu? Nah, adanya zat terlarut itu menyebabkan pelarut lebih sukar menguap. Jadi, sebagian permukaannya itu tertutup oleh zat terlarut. Ya, mudah-mudahan masih ingat konsep zat terlarut dan zat pelarut. Kalau enggak, kita coba review sedikit ya. Jadi di sini ada gambar, di sini adalah pelarut murni, artinya air murni gitu ya, tanpa adanya zat terlarut. Nah, ini adalah larutan. Nah, bisa jadi larutan gula, larutan garam, atau larutan apapun yang kita tambahkan ke dalam pelarut murni, itu disebut dengan larutan. Dan di sini tidak harus air ya yang namanya pelarut. Kebetulan kalau misalnya kita punya senyawa yang bersifat polar, itu akan larut ke dalam pelarut yang bersifat polar. Misalnya gula, garam, dia akan bisa larut ke dalam air karena polar di sini. Nah, jadi di sini ini adalah contoh aplikasi dari penurunan tekanan uap, di mana apabila kita punya pelarut murni dan di sini adalah larutan di sini mengandung zat-zat terlarut, maka dia tekanan uap jenuhnya akan mengalami penurunan. Artinya, di sini larutan itu tidak akan mudah menguap. Beda dengan dia berupa pelarut murni. Maka di sini tekanannya akan lebih besar daripada ketika dalam kondisi larutan. Kenapa seperti itu? Karena pada larutan di sini dia tertutup oleh partikel-partikel zat terlarut, sehingga dia mengalami susah untuk menguap.
Seperti itu. Nah, di sini untuk penurunan tekanan uap sebetulnya rumusnya cuma satu ya. Penurunan tekanan uap itu adalah fraksi mol zat terlarut dikalikan dengan P0. Mudah-mudahan masih ingat materi yang kemarin. Untuk simbolnya XT ini adalah fraksi mol zat terlarut. Kalau simbolnya XP ini adalah fraksi mol pelarut. Jadi yang ada simbolnya segitiga itu kita baca dengan delta. Delta P itu sama dengan XT dikali P0. Sedangkan P itu adalah XP dikali dengan P0, di mana P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni. Sedangkan XT adalah fraksi mol zat terlarut, XP adalah fraksi mol pelarut. Nah, delta P itu adalah penurunan dan P-nya itu adalah tekanan uap pelarutan. Jadi di sini kalau kita mau tahu selisih atau penurunan tekanan uap larutan itu didapatkan dari tekanan uap larut murni dikurangi dengan tekanan uap larutan. Ya, atau bisa dibolak-balik rumusnya. Sekarang kita lihat perhitungan fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut, di mana fraksi mol zat terlarut tadi kita simbolkan dengan XT dan untuk fraksi mol pelarut kita simbolkan dengan XP. Ya, saya rasa rumusnya tidak terlalu susah. NT di sini adalah mewakili mol zat terlarut. Kita sudah belajar mol. Mol itu dirumuskan dengan massa dalam gram dibagi dengan mR senyawa atau berat molekul. Sedangkan NP mol pelarut itu dari gram dibagi dengan mR. Dan XT itu adalah NT dibagi dengan mol total ya. NT ditambah NP. Begitu juga dengan XP itu dari NP dibagi dengan mol total. Nah, nantinya untuk larutan elektrolit, jadi itu akan beda antara elektrolit dengan non-elektrolit. Kita sudah belajar larutan elektrolit dan non-elektrolit di kelas 10. Jadi untuk yang bersifat elektrolit itu dia mempunyai faktor Van Hoff. Jadi kalau kita kembali ke sifat koligatif larutan yang ada 4 itu nantinya dia akan dikalikan dengan faktor Van Hoff atau kita singkat dengan I. Kita simbolkan dengan I. Di sini kita peroleh dari 1 ditambah dengan N-1 dikali dengan alfa. N-nya adalah jumlah ion. Alfanya adalah derajat ionisasi. Nanti kita lihat ada contoh soalnya. Kita lihat contoh soal yang pertama dulu untuk larutan non-elektrolit. Misalnya tekanan uap air pada suhu 19 derajat Celcius adalah 30 mm Hg. Pada suhu yang sama, tekanan uap larutan urea 20% dengan mR 60 adalah, nah berarti ditanya tekanan uap larutannya ya, tekanan uap larutan urea. Di sini sudah ada tekanan uap airnya, yaitu P0-nya ya 30 mm Hg. Nah, yang ditanya adalah tekanan uap larutannya. Ya, tekanan uap larutan tadi rumusnya adalah XP dikalikan dengan P0. Nah, berarti kita perlu XP-nya. Sedangkan XP itu diperoleh dari NP dibagi dengan mol total. Berarti masing-masing harus kita hitung dulu. Di mana mol urea di sini sebagai NT ya, NTTT yang terlarut kita peroleh dari massa dibagi dengan mR. Dari mana 20 gram? Nah, di sini ada keterangannya, dia 20%. Kalau 20% berarti dimisalkan, misal massa totalnya adalah 100 gram, maka massa ureanya adalah 20 gram dan massa airnya adalah 80 gram. Sehingga massa zat terlarutnya adalah 20 gram dan massa pelarutnya adalah 80 gram. Sehingga kalau kita hitung pakai rumus gram per mR, maka kita dapatkan 0,34 mol untuk mol zat terlarutnya. Nah, untuk mol pelarutnya adalah 4,45 mol. Ini adalah mR urea, ini adalah mol mR H2O. Sehingga kalau kita masukkan fraksi mol pelarutnya 4,45 dibagi mol total ya, sehingga dapatkan 0,93. Di sini tidak ada satuannya ya, fraksi itu adalah bagian jadi tidak ada satuannya. Sehingga langsung kita masukkan ke rumus tekanan uap larutan atau P, yaitu XP dikalikan dengan P0. Kita masukkan 0,93 dikalikan dengan P0 adalah tekanan uap untuk air murni, yaitu 30 mm Hg. Sehingga kita dapatkan tekanan uap larutannya adalah sebesar 27,9 mm Hg.
Apabila soalnya dikembangkan berapakah penurunan tekanan uap, berarti tinggal kita kurangi 30 dikurangi dengan 27,9 ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini adalah untuk non elektrolit ya. Nah, sekarang bagaimana untuk larutan yang bersifat elektrolit? Mohon maaf, ini ada salah penulisan, harusnya ini adalah untuk elektrolit. Misalnya adalah 19,6 gram H2SO4 dilarutkan dalam 99 gram air. Bila asam sulfat terionisasi sebanyak 89%, berapa milimeter Hg tekanan uap jenuh larutan? Nah, kita lihat massa H2SO4 adalah 19,6 gram, massa airnya sebagai pelarut adalah 99 gram, tekanan uap air murninya adalah 74,10 dan Mr H2SO4 adalah 98. Alfanya adalah 0,89. Dari mana 0,89? Sini ada 89%. Sehingga P-nya sama seperti tadi. Cuman bedanya di sini adalah larutan elektrolit. Ya, kenapa kalau larutan elektrolit? Ada harga alfanya atau derajat ionisasinya. Sehingga cara menghitung I-nya tadi adalah 1 ditambah N kurangi 1 dikali alfa. Dari mana dapat 3? Nah, H2SO4 itu kalau diionkan akan menjadi 2H+ dan SO4 2-. Ya, jadi kalau dijumlahkan ionnya 2 ditambah 1 sehingga kita dapatkan 3. Sehingga kalau dihitung maka didapatkan ini fraksi molnya sama seperti tadi penghitungannya ya. Jadi ini mol H2SO4. Ini adalah mol H2O. Jadi fraksi mol zat terlarutnya ya, sehingga kita dapatkan 60. Ini tadi yang kita hitung penurunan tekanan uap. Jadi bisa dua cara, bisa langsung kita hitung P-nya, bisa kita hitung penurunannya dulu. Nah, di sini di soal yang sebelumnya tadi kan langsung dihitung P-nya. Nah, kalau di sini dihitung delta P-nya dulu, sehingga delta P-nya tinggal kita kalikan fraksi mol zat terlarutnya, atau ini tadi ya, fraksi mol zat terlarutnya 0,04 dikalikan 74,10 dikalikan harga faktor Van Hoff-nya sehingga didapatkan 8,24 mm Hg. Ini baru harga penurunan tekanan uap. Yang ditanya adalah tekanan uap larutannya. Berarti dikurangi P0 dikurangi dengan delta P sehingga didapatkan 65,86 mm Hg. Oke, demikian materi tentang penurunan tekanan uap larutan untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan tetap perhatikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan jaga jarak. Jangan lupa bahagia juga. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.